Sepanjang tahun 2025, pengungkapan perkara menonjol di bidang kriminal umum mencakup 2.425 perkara. Sementara itu, untuk narkotika kami menangani 7.426 perkara dengan jumlah tersangka sebanyak 9.894 orang, cukup tinggi. Sebagai penegasan, hingga menjelang akhir tahun, penindakan narkotika tetap kami lakukan. Salah satu pengungkapan menonjol adalah pengungkapan 103,1 kg sabu jaringan Asia Tenggara oleh Polres Metro Jakarta Pusat. Pada aspek kejahatan cyber, tantangan semakin serius. Sepanjang tahun 2025, Polda Metro Jaya menangani 2.625 laporan kejahatan cyber dengan dominasi modus penipuan dan illegal akses, termasuk judi online yang dampaknya nyata bagi keluarga dan ketahanan nasional. Di sisi lain, kami juga menangani fenomena sosial yang menyentuh sisi kemanusiaan dengan adanya tawuran, kekerasan jalanan, balap liar, dan perilaku berisiko yang kerap melibatkan anak-anak muda. Sepanjang tahun 2025 tercatat 440 kejadian tawuran, keributan kelompok dengan langkah penanganan yang tidak hanya penindakan, tapi juga pencegahan melalui patroli, pembinaan, kolaborasi dengan sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah. Nanti mungkin kami akan berbicara dari Pak Pangdam, ya, turun langsung ke titik-titik di mana sering terjadinya tawuran tersebut agar kita bisa mitigasi, kita kelola, kita reduksi, dan kita hilangkan. Dalam konteks pelayanan publik, kami memahami bahwa ukuran kehadiran polisi sangat ditentukan oleh cepat atau tidaknya kami merespon ketika masyarakat membutuhkan atau melaporkan. Oleh karena itu, layanan kepolisian dan kanal pengaduan kami perkuat. Kami juga perkuat layanan kami dengan mengoptimalkan layanan call center 110, di mana animo masyarakat terhadap layanan ini terbilang cukup tinggi. Sepanjang tahun 2025, kami menerima lebih dari 269.000 panggilan yang masuk, dan sekitar 67% panggilan terlayani oleh jajaran kami. Bagi kami, angka ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya untuk melapor dan meminta bantuan. Selain pelaksanaan tugas rutin untuk memperkuat pengamanan pada momentum-momentum tertentu, Polda Metro Jaya juga melaksanakan 9 operasi kepolisian sepanjang tahun 2025. Operasi tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, menjadi instrumen penting agar langkah pencegahan, pelayanan, dan pengendalian kerawanan dapat berjalan lebih fokus, lebih terukur, dan sesuai karakter ancaman serta kebutuhan masyarakat di tiap periode. Di rangkaian operasi tersebut terdapat beberapa catatan penting yang patut kami sampaikan. Yang pertama, dari aspek lalu lintas kami melihat adanya pergeseran pola penegakan hukum yang semakin modern. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pelanggaran yang termonitor melalui ETLE dibandingkan tahun 2024. Bagi kami bukan semata angka penindakan, melainkan bagian dari upaya membangun budaya tertib berlalu lintas secara lebih objektif, konsisten, dan berbasis teknologi. Kedua, pada momentum Lebaran, pelaksanaan pengamanan dan pelayanan arus mudik maupun arus balik dapat berjalan dengan lancar. Dan potensi gangguan Kamtibmas menjelang hari besar juga dapat diantisipasi melalui penguatan patroli yang sering kami lakukan dengan Polda Jaya. Kami melakukan patroli gabungan, terima kasih Pak Pangdam, dari mulai pada saat pelaksanaan operasi ya, sampai nanti menjelang akhir tahun baru. Dan mungkin 2 bulan lagi kita akan melaksanakan kegiatan operasi ketupat Hari Raya Besar. Kami juga akan bersinergi dan Pak Pangdam untuk melakukan patroli bersama, menjaga Jakarta ini, menjaga ibu kota ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, pada periode-periode rawan menjelang hari besar dan pada momentum keramaian, ancaman kejahatan dapat ditekan melalui kombinasi langkah preventif yang kuat dan penegakan hukum yang terukur. Pola ini kami jalankan agar ruang publik tetap aman, aktivitas masyarakat tidak terganggu, dan rasa aman benar-benar hadir secara nyata. Hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, penjelasan yang kami sampaikan ini merupakan gambaran awal
Setelah ini masing-masing pejabat utama Polda Metro Jaya akan menjelaskan lebih rinci tentang data, tren, langkah-langkah penanganan, serta capaian yang difokus kinerja sepanjang tahun 2025 sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Berikut kami persilakan kepada Bapak Irwasda untuk menyampaikan paparannya, dilanjutkan dengan pejabat utama yang lain. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Bapak Kapolda Metro Jaya, yang kami hormati Bapak Pangdam beserta Forkompinda atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Harian Kompolnas, yang kami hormati Bapak Wakapolda, pejabat utama, dan Kapolres jajaran, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, dan undangan sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya selaku Kasatgas MBG Polda Metro Jaya akan menyampaikan perkembangan pembangunan SPPG Polda Metro Jaya. Perlu kita ketahui bersama bahwa Polri terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program makan bergizi gratis. Sebagai bagian astacita Bapak Presiden Republik Indonesia dalam membangun sumber daya manusia yang kuat, cerdas, dan sehat. Komitmen tersebut dilakukan melalui sinergi Polri bersama BGN dengan menghadirkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG termasuk di jajaran Polda Metro Jaya. Kami informasikan bahwa Polda Metro Jaya mendapat target dari Mabes Polri untuk membangun 39 SPPG dengan rencana penerima manfaat berjumlah 97.534 orang. Sampai saat ini target tersebut sudah terpenuhi, bahkan terlampaui, di mana Polda Metro Jaya telah membangun 49 SPPG dengan rencana penerima manfaat berjumlah 123.397 orang. Hal tersebut merupakan kerja keras dan menjadi bagian sebagai overprestasi yang tentunya akan terus kami tingkatkan. Dari 49 SPPG Polda Metro Jaya dapat kami jelaskan progresnya sebagai berikut. Tahap operasional sebanyak 15 SPPG yang telah aktif menyalurkan makanan bergizi kepada penerima manfaat, mulai dari ibu menyusui, balita, hingga pelajar berbagai jenjang pendidikan. Tahap persiapan operasional sebanyak 6 SPPG, di mana pembangunan dan peralatan serta pendukung lainnya sudah 100%. Tinggal menunggu anggaran yang masuk dari BGN ke virtual account SPPG untuk memulai operasional. Sedangkan tahap pembangunan sebanyak 28 SPPG yang saat ini dalam proses pembangunan konstruksi fisik. Dari 49 unit SPPG tersebut, apabila semuanya sudah operasional, dapat melayani penerima manfaat berjumlah 123.397 orang dengan perincian peserta didik berjumlah 107.888 siswa dan peserta non-didik berjumlah 15.509 orang. Di samping itu, 49 SPPG Polda Metro Jaya akan menyerap tenaga kerja masyarakat di sekitar SPPG sebanyak 2.303 orang, yang berarti Polda Metro Jaya juga mendukung terciptanya lapangan kerja baru. Kehadiran SPPG Polda Metro Jaya bukan hanya sebagai dapur umum biasa, namun
terus mempedomani standar keamanan yang ditetapkan BGN, meliputi yang pertama sertifikat layak higienis dan sanitasi, kemudian yang kedua uji kelayakan air, ketiga sertifikasi halal dari BPCPH berdasarkan peralatan, bahan makanan, prosedur penyimpanan dan pengolahan makanan sesuai norma agama dan ketentuan perundang-undangan. Keempat, penggunaan produk lokal, dan kelima, pelibatan chef atau ahli masak. Di samping standar yang telah ditetapkan oleh BGN, SPPG Polda Metro Jaya juga melengkapi administrasi dan kompetensi lainnya, meliputi 1. Sertifikat keamanan siap saji, 2. Sertifikat penyelia halal, 3. Sertifikat food safety, 4. Sertifikat peralatan, sehingga total keseluruhan SPPG Polda Metro Jaya yang sudah operasional memiliki 7 sertifikat. Setiap SPPG Polda Metro Jaya juga dilengkapi standar alat pendukung dan sanitasi yang meliputi yang pertama teknologi air RO untuk menjamin ketersediaan air siap minum yang melalui proses penyaringan dengan ketat, bebas dari bakteri dan logam berat. 2. Menggunakan sterilisasi air panas dengan water heater suhu tinggi untuk menjaga sterilitas peralatan masak SPPG. Ketiga, pengering food tray untuk mensterilkan peralatan ompreng sehingga higienis untuk digunakan, serta sistem pengolahan limbah yang modern. Kemudian yang menjadi pembeda dengan SPPG lain, setiap makanan yang akan didistribusikan kepada masyarakat wajib dilakukan tes security food oleh tim Dokes Polda Metro Jaya untuk mendeteksi berbagai zat berbahaya mulai dari arsenik, nitrit, formalin hingga sianida. SPPG Polda Metro Jaya memastikan dan menjamin setiap sajian yang diterima masyarakat benar-benar aman, bergizi dan layak dikonsumsi. Dalam antisipasi kurangnya rantai pasok bahan baku serta antisipasi meningkatnya harga bahan baku, SPPG Polda Metro Jaya secara bertahap merancang ekosistem rantai pasok yang tangguh dan mandiri. Diawali dari SPPG Palmerah dengan pembuatan hidroponik seperti selada air, bayam, kangkung dan sebagainya, serta pembuatan bioflok sebagai sarana pembudidayaan ikan nila. Komitmen dan keseriusan Polri dalam mengelola SPPG menjadikan SPPG Polri sebagai role model dalam penyelenggaraan SPPG dengan standar kualitas yang tinggi serta mendapatkan apresiasi dari berbagai kalangan. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.